Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada mahasiswa semua. Jadi pada siang hari ini kita akan belajar mengenai KKPMT pada sistem endokrin atau hormonal. Kemudian ini pendahuluannya bahwa beberapa hormonal itu akan mempengaruhi pada metabolisme yang ada pada tubuh ya. Jadi fungsi daripada hormon di dalam tubuh salah satunya adalah mengatur kecepatan reaksi kimia di dalam sel. Kemudian kedua, mempengaruhi aspek biologi yang lain. Kemudian biasanya aspek biologi untuk pertumbuhan perkembangan ya. Jadi setiap sistem kelenjar yang ada pada tubuh itu mempunyai saluran pelepasan ya, biasanya untuk mengekresi sekret atau getah. Ini biasanya pada sistem ekresi. Kemudian kalau kelenjar hormonal atau kelenjar endokrin itu merupakan hasilnya berupa biasanya akan diserap dimasuk ke dalam sistem darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ini beberapa sistem kelenjar. Nah, yang pertama ada sistem eksokrin, ekresi ya. Ekresi ini akan berhubungan dengan pada sistem kulit, apa sistem pengeluaran biasanya melalui keringat ya, kemudian ginjal dengan urin, kemudian paru-paru dengan CO2, kemudian dengan hati dengan asam amino tapi dalam bentuk amonia. Ini beberapa sistem ekresi ya. Kemudian untuk sistem endokrin atau kelenjar buntu, ini biasanya sistem yang tidak mempunyai saluran ya. Biasanya ini hasil sekresinya akan masuk ke dalam sistem darah. Ini biasanya adalah dalam bentuk hormon ya. Kemudian dia biasanya mempunyai target organ. Kemudian ini sistem ekresi ya. Jadi kalau kita lihat sistem ekresi ini biasanya yang dikeluarkan adalah sisa-sisa, biasanya CO2 dari biasanya melalui paru-paru, air biasanya urin, keringat, bisa lewat ginjal, bisa lewat kulit, kemudian sisa-sisa vitamin yang lain, kemudian ada urea, amonia, itu biasanya lewat hati ya. Ini pada sistem ekresi. Jadi pada sistem hormonal itu ada dua sistem, eksokrin dan sistem endokrin. Ini yang sistem ekresi. Kemudian ekresi ini biasanya dibuat dalam bentuk sekret tadi ya. Kemudian beberapa hasil sekresi yang dari hasil metabolisme biasanya dalam bentuk dibedakan menjadi tiga golongan karbohidrat ya, terutama karbohidrat ini biasanya ada pada bagian tubuh ya, biasanya dari kulit, biasanya keringat, ginjal, urin, CO2 biasanya melalui paru-paru, kemudian hati biasanya melalui amonia. Kemudian protein ya, protein biasanya banyak dikeluarkan melalui ginjal ya, dalam bentuk amonia tapi dirubah dulu menjadi urea, kemudian baru dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk amonia. Kemudian lemak ini juga salah satunya juga bisa melalui ginjal ya, urin lewat urin, kemudian kulit, keringat, kemudian paru-paru, CO2, kemudian dalam bentuk CO2, kemudian ada paru-paru ya, jadi CO2 dikeluarkan dari paru-paru. Ginjal ya, kalau kita lihat ginjal ini mempunyai bentuk yang seperti kacang, kemudian berwarna keunguan ya, biasanya berjumlah
dua ya, letaknya di sebelah pinggang sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, kemudian ini apa morfologi atau gambar dari beberapa ginjal ya, khususnya pada manusia yang kalau dilihat beratnya kurang lebih 200 gram. Ini nih yang tadi beberapa sistem ekskresi pada manusia ya, ada ginjal, kemudian paru-paru, kemudian hati, kemudian kulit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.